jangan memberi saran sebelum konseli tadi meminta saran. Karena terkadang orang itu cuma mau didengarkan aja, nggak mau dengar petua, quotes, atau saran dari orang lain gitu. Mereka cuma pengen didengar. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Halo, aku Naufal, tim Manusia Asa. Podcast Anyaman Jiwa episode kali ini, aku akan bercerita menjadi pendengar yang baik. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Apakah kamu termasuk orang yang sering menjadi tempat curhat sama orang lain? Kayak kalau temanmu ingin mengeluarkan semua masalah yang ada di kepalanya, pasti ia akan curhat ke kamu. Karena tentu saja setiap orang pasti membutuhkan tempat untuk mencurahkan semua isi hatinya atau masalah yang sedang dihadapi. Menurutku, jadi pendengar yang baik adalah orang yang mau mendengar keluh kesah orang lain tanpa menjudge ataupun membanding-bandingkan dengan dirinya ataupun orang lain. Jadi ya dengerin aja gitu. Kita baru kasih saran kalau dia minta, dan saran itu sifatnya gak memaksa karena terkadang orang mau curhat dengan orang lain karena mereka ingin ceritanya itu didengar. Dia gak mau dikasih saran, ya pokoknya pengen orang lain denger aja gitu. Dan tandanya jika kamu sosok pendengar yang baik adalah kamu bisa dalam tanda kutip hear and know untuk dia. Jadi kamu mendedikasikan waktumu untuk mendengarkan segala cerita dan keluh kesah dia tanpa menjudge dia. Kamu cukup mendengarkan segala keluh kesah dia karena terkadang seseorang hanya perlu didengar untuk merasa lebih baik. Dan jika disuruh memberi saran, saya lebih baik memberi saran secara logika atau dengan logis. Karena kita gak mau kan teman yang kita sayangi membenarkan hal yang salah. Kita pastinya mau teman kita itu sehat di jalan yang sehat. So, untuk kasus ini kita perlu menerapkan perilaku asertif kepada teman kita agar teman kita tidak merasa sakit hati dengan apa yang kita katakan. Jadi pendengar yang baik itu gak sesimpel yang kamu bayangkan, karena kamu harus bisa meluangkan waktu kamu untuk mendengarkan segala keluh kesah dia. Nah, ini nih yang susah karena gak semua orang bisa dan mau meluangkan waktunya untuk sekedar mendengarkan masalah orang lain. Karena setiap orang pasti punya masalah sendiri-sendiri, gak terkecuali si konselor tadi. Dan si konselor perlu fokus untuk mendengarkan setiap detail cerita konseli, sehingga konselor bisa menerima dan mampu mengerti setiap masalah yang sedang dihadapi oleh konseli. Dan hal yang perlu dihindari saat menjadi pendengar yang baik adalah jangan pernah membanding-bandingkan masalah konseli dengan masalah pribadi atau masalah orang lain, karena ini bisa bikin orang yang curhat tadi jadi tambah stres karena makin overthinking. Jadi kalau dicurhatin, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah berempati. Hal lain yang perlu dihindari adalah menjudge orang yang sedang curhat dengan kamu. Kamu perlu memberi dukungan buat dia agar dia semangat dalam menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir, jangan memberi saran sebelum konseli tadi meminta saran. Karena terkadang orang itu cuma mau didengarkan aja, gak mau dengar petua, quotes, atau saran dari orang lain gitu. Mereka cuma pengen didengar. Dan salah satu cara simpel aku untuk menjadi pendengar yang baik adalah mendengarkan. Ya, pokoknya dengerin aja. Kamu gak perlu bingung mau nanggepin apa pas sesi konseling. Asalkan kamu paham apa yang dirasain oleh konseli, semua bakal mengalir dengan sendirinya. Kamu juga gak perlu memaksakan untuk memberi saran jika kamu memang gak tahu mau memberi saran apa. Atau kamu juga bisa mengarahkan dia ke psikolog untuk bisa dapat penanganan lebih lanjut oleh profesional. Untuk kamu yang mau menjadi pendengar yang baik atau masih belum bisa jadi pendengar atau teman yang baik, tetap semangat ya dalam belajar untuk jadi pendengar yang baik. Aku yakin suatu saat kamu pasti akan banyak menolong orang yang sedang tidak baik-baik saja. Dan terima kasih kamu udah mau berinisiatif untuk meringankan beban temanmu. Tujuan aku cerita karena kamu gak sendirian. Ada aku dan teman-teman lainnya yang sedang berjuang untuk kesehatan mentalnya agar lebih baik. Kamu harus semangat ya. Terima kasih juga buat kamu yang sudah mendengar episode Anyaman Jiwa kali ini. Dan terima kasih juga udah mau mendengarkan saya. Kalau kamu ingin curhat, jangan sungkan, kirim aja ke podcast@kgmedia.id dan DM di sosial media @medio by KG Media dan follow Instagram Manusia Asa di manusiaasa.id. Saya Naufal dari tim Manusia Asa. Ditunggu episode lainnya ya. Yah,
udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.